Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Imanda Firman Tias Putri Pertiwi SEMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar proposal. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh presentasi diri influencer terhadap dan kredibilitas terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasha Approved dengan personal branding sebagai variabel mediasi pada followers Tasya Farasha di sosial media TikTok. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasan penelitian saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Laila Nur Latifah dengan NIM belakang 152. Oke, pembahasan selanjutnya. Tentu saja penelitian saya ini ada latar belakangnya. Nah, latar belakang dari penelitian saya ini adalah bahwa pada era digital saat ini itu media sosial itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat di Indonesia. Nah, dan dapat mengubah landscape dalam pemasaran, terutama pada industri kecantikan. Pertumbuhan industri kosmetik dapat dilihat dari tabel yang ada di layar, bahwasanya pertumbuhan kosmetik tersebut itu dari tahun 2010 sampai 2023 itu meningkat secara signifikan. Yang mulainya tahun 2010 itu berjumlah 2.115 juta dolar, namun pada tahun 2023 itu berjumlah 5.184 dolar. Peningkatan konsumsi nilai pasar kosmetik setiap tahunnya ini menggambarkan bahwa semakin tahun bahwa konsumsi kosmetik itu semakin meningkat. Nah, ini juga dapat menyebabkan bahwa minat pembelian kosmetik itu semakin tahun itu semakin meningkat dan berpengaruh secara signifikan. Nah, selain dilihat dari pasar kosmetik yang meningkat, latar belakang yang lainnya ada bahwasanya penetrasi media sosial juga sangat berpengaruh tinggi, khususnya pada platform TikTok. TikTok itu di mana platform TikTok itu mempunyai 89 juta pengguna di Indonesia pada tahun 2024. Nah, dapat dilihat dari quarterly pertumbuhan TikTok dari 2018 sampai 2024, bahwasanya tahun 2018 itu pertumbuhan atau pengguna TikTok itu di bawah angka 200. Namun semakin meningkatnya tahun dan tahun 2024 itu pengguna TikTok itu menjadi 1.600 pengguna atau bisa mencapai 89 juta pengguna di Indonesia pada tahun 2024. Nah, pengguna pada platform TikTok ini didominasi oleh generasi muda. Nah, fenomena ini mendorong influencer seperti Tasya Farasha ini menjadi figur sentral dalam membentuk opini dan keputusan pembelian, khususnya pada kosmetik halal. Nah, Tasya Farasha dengan jutaan pengikut di berbagai platform yang dia miliki dikenal sebagai influencer selektif dan jujur dan dalam memberikan ulasan produk, sehingga Tasya Farasha ini mempunyai label sendiri, yaitu label Tasya Farasha Approved, di mana label tersebut itu memberikan bahwa produk yang dikonsumsi atau produk yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Tasya Farasha itu memiliki approved atau sudah ber BPOM dan dapat dipercaya oleh konsumennya. Selanjutnya, namun hasil penelitian terdahulu itu belum sepenuhnya menunjukkan bahwa penelitian saya ini cukup relevan. Dan hasil penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa endorsement influencer saja itu belum cukup untuk meyakinkan konsumen muslim tanpa ada jaminan halal seperti izin BPOM dan sertifikasi halal. Nah, dalam konteks ini berarti bahwa Tasya Farasha itu dalam mempromosikan suatu produk yang ia miliki, khususnya pada label Tasya Farasha Approved, itu dia memunculkan surat izin BPOM dan sertifikasi. Jadi produk kosmetik yang sudah berlabel Tasya Farasha Approved itu sudah terjamin kualitasnya
terjamin kehalalannya dan sudah teruji oleh BPOM. Jadi itu meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk dari yang dipromosikan oleh Tasya Farasya. Nah, gap penelitian terlihat itu kesenjangan penelitian ini terlihat dari minimnya kajian ini yang menguji bahwa peran personal branding itu sebagai variabel mediasi antara presentasi diri dan kredibilitas influencer dalam keputusan pembelian kosmetik halal, khususnya pada platform TikTok. Nah, oleh karena itu, penelitian ini saya ambil untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik halal di era digital. Nah, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemasaran yang sangat efektif. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, judul penelitian ini saya ambil untuk mengkaji secara mendalam bahwa pengaruh presentasi diri influencer dan kredibilitas itu terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasya Approved dengan personal branding sebagai variabel mediasi pada followers Tasya Farasya di sosial media TikTok. Nah, dari latar belakang tersebut terdapat rumusan-rumusan masalah. Di sini saya terdapat 7 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh presentasi diri influencer terhadap personal branding pada follower Tasya Farasya di sosial media TikTok. Nah, yang kedua ada bagaimana pengaruh kredibilitas terhadap personal branding pada follower Tasya Farasya di media sosial. Yang ketiga, bagaimana pengaruh presentasi diri influencer terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasya Approved. Terus yang keempat ada bagaimana pengaruh kredibilitas influencer terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasya Approved. Yang kelima ada bagaimana pengaruh personal branding tersendiri itu dari terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasya Approved. Dan yang keenam, bagaimana pengaruh presentasi diri influencer terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasya Approved melalui personal branding sebagai variabel mediasi pada followers Tasya Farasya di media sosial TikTok. Nah, yang ketujuh, bagaimana pengaruh kredibilitas terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasya Approved melalui personal branding sebagai variabel mediasi di sosial media TikTok. Pada rumusan masalah ini, mohon maaf saya kurang mencantumkan media sosial TikToknya, jadi kurang penulisan. Oke, selanjutnya tujuan penelitian itu timbul dari adanya rumusan masalah tersebut. Nah, tujuan penelitian ini ada untuk mengetahui pengaruh presentasi diri influencer terhadap personal branding pada followers Tasya Farasya di media sosial TikTok. Yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh kredibilitas influencer terhadap personal branding pada followers Tasya Farasya di media sosial TikTok. Yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh presentasi diri influencer terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasya Approved. Yang keempat ada untuk mengetahui pengaruh kredibilitas influencer terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasya Approved. Yang kelima ada untuk mengetahui pengaruh personal branding terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasya Approved. Dan yang keenam untuk mengetahui pengaruh presentasi diri influencer dan kredibilitas terhadap keputusan pembelian kosmetik dengan dimediasi dengan personal branding pada followers Tasya Farasya Approved. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis, akademis, dan praktis. Nah, pada penelitian ini manfaat teoritis ini memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan ilmu pemasaran digital dan komunikasi pemasaran. Nah, khususnya terkait tentang influencer, kredibilitas, dan personal branding dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa personal branding dan kredibilitas influencer itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk studi selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mekanisme pengaruh influencer di media sosial dan industri kecantikan. Selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi penulis sebagai sarana menambah wawasan dan pengalaman di bidang pemasaran digital, khususnya terkait strategi personal branding dan kredibilitas influencer. Di dalam manfaat praktis itu ada manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi pemerintah.
bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memilih dan bekerja sama dengan influencer yang kredibel untuk meningkatkan efektivitas promosi dalam penjualan produk tersebut. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa influencer dan influencer marketing itu sangat efektif dalam membentuk opini dan keputusan pembelian konsumen, khususnya dalam industri kecantikan. Dalam penelitian Van Regmel et al. 2024 ini menegaskan bahwa popularitas pemasaran influencer di media sosial itu tumbuh pesat karena influencer mampu mengumpulkan pengikut yang signifikan melalui narasi kehidupan dan gaya hidup mereka. Nah, sedangkan menurut penelitian Jensen et al. 2022 ini menemukan bahwa kredibilitas influencer yang meliputi keahlian, kepercayaan, dan daya tarik itu sangat menentukan tingkat pengaruh mereka terhadap keputusan pembelian. Nah, hasil penelitian Shahid et al. 2023 ini juga menyoroti bahwa endorsement dari influencer saja belum cukup untuk meyakinkan konsumen muslim karena mereka tetap membutuhkan jaminan produk halal seperti adanya surat izin BPOM dan sertifikasi halal. Selain itu, penelitian oleh Maulidiah 2021 ini menegaskan bahwa pentingnya kombinasi antara kredibilitas influencer dan label Tasya Farasya dalam label Tasya Farasya Approve serta sertifikasi halal dan BPOM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan keyakinan konsumen terhadap produk kosmetik halal. Secara umum, nah penelitian ini sebelumnya sepakat bahwa presentasi diri dan kredibilitas dan personal branding influencer itu berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Namun masih banyak yang belum mengkaji bahwa personal branding itu mampu sebagai variabel yang memediasi antara pengaruh presentasi diri influencer dan kredibilitas influencer. Jadi penelitian terdahulu belum sepenuhnya mengkaji bahwa personal branding itu dapat memediasi antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, landasan teori yang saya gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teori of planet behavior atau TPB dari IT Adjacent sebagai landasan utama pada penelitian saya. Nah, TPB ini menyatakan bahwa perilaku seseorang termasuk keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yakni sikap terhadap perilaku atau attitude, norma subjektif atau subjektif norm, dan persepsi kontrol diri atau perception behavioral control. Nah, dalam konteks penelitian ini, sikap konsumen terhadap produk kosmetik halal, terus pengaruh sosial diri lingkungan yang influencer, serta keyakinan diri konsumen dalam mengambil keputusan, semuanya itu berperan penting. Nah, presentasi diri dan kredibilitas influencer itu dapat mempengaruhi sikap dan norma subjektif followers. Sementara personal branding itu memperkuat pengaruh tersebut sehingga mendorong niat dan keputusan pembelian produk kosmetik halal yang direkomendasikan oleh Tasya Farasya. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Di kerangka penelitian ini terdapat 7 hipotesis bahwasanya yang panah lurus itu pengaruh variabel X ke Y, sedangkan panah putus itu pengaruh variabel X ke Y yang dimediasi oleh variabel Z. Jadi dalam kerangka penelitian ini menghasilkan 7 hipotesis, yaitu yang pertama pengaruh presentasi diri influencer terhadap personal branding, yang kedua pengaruh kredibilitas influencer terhadap personal branding, yang ketiga ada pengaruh presentasi diri influencer terhadap keputusan pembelian, yang keempat ada pengaruh kredibilitas terhadap keputusan pembelian, yang kelima ada pengaruh personal branding terhadap keputusan pembelian, serta yang keenam ada pengaruh presentasi diri influencer terhadap keputusan pembelian dengan dimediasi oleh personal branding sebagai variabel mediasi. Yang ketujuh ada pengaruh kredibilitas influencer terhadap keputusan pembelian dengan personal branding dengan dimediasi oleh personal branding. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis pengaruh presentasi diri influencer terhadap personal branding. Nah, hasil hipotesis menunjukkan bahwa presentasi diri influencer yang efektif itu dapat memperkuat personal branding influencer tersebut. Nah, ketika influencer itu mampu mengelola
citra dan kesan diri secara konsisten di media sosial, hal ini dapat membentuk sikap yang positif dan memperkuat norma sosial dan meningkatkan persepsi kontrol audiens dalam menerima citra yang dibangun. Jadi hipotesis yang dihasilkan dari pengaruh presentasi diri terhadap personal branding itu bahwasanya presentasi diri influencer itu berpengaruh positif terhadap personal branding. Selanjutnya yang kedua, pengaruh kredibilitas terhadap personal branding. Hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa personal branding bahwa kredibilitas influencer yang terdiri dari kepercayaan, keahlian, dan daya tarik itu berpengaruh positif dan memperkuat personal branding. Nah, kredibilitas yang dijunjung tinggi itu dapat membuat audiens lebih percaya dan menarik audiens untuk menerima citra yang dibangun oleh influencer, sehingga personal branding influencer itu semakin kuat di mata publik. Jadi hasil hipotesis yang dihasilkan adalah kredibilitas influencer berpengaruh positif terhadap personal branding. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh presentasi diri terhadap keputusan pembelian. Hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa presentasi diri influencer itu berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Presentasi diri yang baik, presentasi diri influencer yang baik dan sikap yang positif dan itu dapat membentuk norma subjektif dan meningkatkan persepsi kontrol perilaku konsumen, sehingga konsumen itu yakin dan terdorong untuk melakukan keputusan pembelian. Nah, hasil hipotesisnya yang dihasilkan yaitu presentasi diri influencer berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yang keempat, ada pengaruh kredibilitas terhadap keputusan pembelian. Hasil hipotesis ini juga menunjukkan bahwa kredibilitas influencer itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, kredibilitas yang tinggi ini terutama dari sisi kepercayaan dan keahlian itu membuat konsumen yakin untuk menerima dan dalam menerima produk yang direkomendasikan kepada awak media, sehingga meningkatkan niat beli dan keputusan pembelian. Hasil hipotesis yang dihasilkan yaitu kredibilitas influencer berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yang kelima, ada pengaruh personal branding terhadap keputusan pembelian. Nah, hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa personal branding yang kuat itu dapat berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Personal branding yang konsisten dan kredibel membentuk sikap positif dan mempengaruhi norma sosial serta meningkatkan keyakinan konsumen untuk membeli atau membentuk niat konsumen untuk membeli produk yang direkomendasikan. Nah, temuan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa personal branding itu yang baik dan bahwa personal branding yang baik itu dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Hasil hipotesisnya pengaruh personal branding berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya hipotesis yang keenam, yaitu ada pengaruh presentasi diri influencer terhadap keputusan pembelian dengan personal branding sebagai variabel mediasi. Nah, hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa personal branding memediasi hubungan antara presentasi diri influencer dan keputusan pembelian konsumen. Nah, presentasi diri yang efektif itu dapat membentuk sikap positif, mempengaruhi norma sosial, dan meningkatkan persepsi kontrol. Personal branding yang kuat dan konsisten juga dapat dibangun melalui presentasi diri akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas audiens, sehingga niat beli dan keputusan pembelian itu meningkat. Hasil hipotesis yang dihasilkan yaitu presentasi diri influencer berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian melalui personal branding sebagai variabel mediasi. Yang ketujuh, pengaruh kredibilitas terhadap keputusan pembelian dengan personal branding sebagai variabel mediasi. Hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa personal branding memediasi pengaruh kredibilitas influencer terhadap keputusan pembelian konsumen. Kredibilitas yang tinggi dapat mempengaruhi dan dapat membangun kepercayaan dan sikap positif konsumen terhadap keputusan pembelian produk, dan ketika didukung oleh personal branding yang konsisten, nah pengaruh kredibilitas terhadap keputusan pembelian itu semakin kuat. Jadi hasil yang dihasilkan, hipotesis yang dihasilkan yaitu kredibilitas influencer berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian melalui personal branding sebagai variabel mediasi.
Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini metode penelitian yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu berupa jenis penelitian kuantitatif, di mana data yang saya kumpulkan itu dan data yang saya analisis itu berupa angka dan menggunakan teknik statistik untuk menguji pengaruh presentasi diri influencer sebagai variabel independen X1, kredibilitas X2, dan personal branding sebagai variabel mediasi terhadap keputusan pembelian sebagai variabel Y atau variabel dependen. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini berlokasi di Kota Salatiga dengan responden followers Tasya Farasha di TikTok yang berdomisili di Kota Salatiga tersebut. Nah, pengumpulan data pada penelitian ini melalui penyebaran kuesioner selama periode Februari hingga Juni 2025. Nah, pembatasan wilayah dan waktu ini bertujuan untuk memperoleh data yang spesifik dan relevan mengenai pengaruh presentasi diri, influencer dan kredibilitas dan personal branding influencer terhadap keputusan pembelian kosmetik halal Tasya Farasha approved yang di komunitas pengguna media sosial TikTok yang ada di Kota Salatiga. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasi penelitian ini saya ambil melalui media sosial, followers media sosial TikTok, media sosial Tasya Farasha di TikTok. Jadi jumlah followers atau pengikut Tasya Farasha di media sosial TikTok itu berjumlah 4.200.000, di mana sampel yang saya ambil jadi berjumlah 400 responden. 400 responden ini dihasilkan dari rumus swapping yang rumusnya itu n sampel dan sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali standar error. Jadi 4.200.000 dibagi 1 ditambah 4.200.000 dikali standar errornya yang saya gunakan adalah 5%, yaitu 0,05 dikali 2 jadi menghasilkan sampel 399,96 dan dibulatkan menjadi 400. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner online kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Skala pengumuman dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu dari angka 1 sampai 5, di mana menunjukkan mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ini skala Likert ini digunakan untuk memudahkan responden dalam memberikan penilaian terhadap pernyataan yang ada pada kuesioner tersebut. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel. Nah, beberapa uji statistik yang digunakan itu yakni meliputi uji validitas, reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Terus ada uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolineritas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model pada penelitian tersebut, serta uji regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu digunakan juga uji T untuk mempengaruhi pengaruh parsial seperti uji koefisien determinal R kuadrat untuk melihat besarnya kontribusi variabel dependen terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dari yang sudah saya paparkan. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini itu dapat menyimpulkan bahwa presentasi diri influencer dan kredibilitas influencer itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetika halal Tasya Farasha approved di kalangan followers Tasya Farasha di media sosial di followers Tasya Farasha TikTok di Kota Salatiga. Nah, personal branding ini terbukti menjadi variabel mediasi yang memperkuat antara pengaruh presentasi diri influencer dan kredibilitas influencer terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, strategi presentasi diri yang baik, kredibilitas tinggi, dan personal branding yang kuat itu sangat penting bagi influencer dalam membangun kepercayaan dan mendorong keputusan pembelian produk kosmetik halal di media sosial untuk para konsumen tersebut. Sekian presentasi yang saya
sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.